warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Azahra dengan NIM 20231101061 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya ingin menunjukkan hasil video yang telah saya buat, yaitu video praktik pembelajaran di kelas dengan mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan dosen pembantu Ibu Husnul Fatonah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, juga kabar kalian baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak murid-murid semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen teman-teman murid-murid semua, oke? Jadi, siapa yang hari ini nggak masuk ya? Masuk semua, Bu. Oh, masuk semua. Bagus kalau begitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak murid-murid semua untuk ice breaking. Ayo kita ice breaking dulu bersama. Jadi, Ibu punya ice breaking baru ya. Itu namanya tepuk fokus. Kalian bisa ikuti Ibu dulu. Ibu akan contohkan. Baik? Nanti. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa, Bu. Sekali lagi, Ibu akan tunjukkan ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Sekarang ayo kita tepuk fokus bersama-sama. Mari murid-murid semua, ayo kita tepuk fokus bersama-sama. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita akan kembali fokus untuk masuk ke materi selanjutnya. Sebelum masuk ke pembelajaran terbaru, pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya. Sebelumnya, minggu lalu, kita telah belajar tentang apa, anak-anak? Antonim dan sinonim, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Kalau sinonimnya rajin, Giat, lucu, jenaka, kalau antonimnya hemat, boros, jujur. berbohong. Oke, kalian ternyata masih ingat ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Yeay. Baiklah murid-murid semua, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang kalimat majemuk. Sebelum masuk ke materi baru, apakah ada yang masih mengingat? Apa itu kalimat? Gabungan kata, Bu. Betul, kalimat adalah gabungan kata. Dan juga kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Dapat dikatakan kalimat jika kalimat itu berstruktur seminim-minimalnya terdiri dari subjek dan juga predikat. Baik, sekarang Ibu akan menerangkan tentang apa itu kalimat majemuk. Apakah sudah ada yang tahu apa itu kalimat majemuk? Belum, Bu. Jadi, kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan penggabungan kalimat. Dengan cara menggabungkannya itu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, kalimat majemuk ini memiliki ciri-ciri. Ibu akan tulis. Jadi kalian salah catat ya, murid-murid. Baik, Bu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki lebih dari satu predikat. Jadi, untuk kalimat majemuk ini
dia memiliki ciri-ciri yaitu satu, predikatnya itu memiliki lebih dari satu predikat. Jadi predikatnya itu bisa lebih dari satu. Dan juga jenis-jenisnya, kalimat majemuk ini terdiri dari dua jenis. Jenis-jenisnya ada kalimat majemuk setara, dan yang kedua itu ada kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat yang dibentuk dari gabungan kalimat, dan cara menggabungkannya itu menggunakan dengan konjungsi. Ciri-ciri kalimat majemuk juga memiliki lebih dari satu predikat. Jadi predikatnya itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan selanjutnya. Kalimat majemuk ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada kalimat majemuk setara, yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, kita akan lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang ini, kalimat majemuk setara. Baiklah, sekarang kita masuk ke topik utama kita tentang kalimat majemuk setara. Apakah sudah ada yang tahu apa itu kalimat majemuk setara? Belum, Bu. Jadi, kalimat majemuk setara adalah, ini namanya kalimat majemuk setara. Jadi apa itu kalimat majemuk setara? Kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan dengan konjungsi. Betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya di sini kalimat majemuk setara ini ternyata ada 3 jenis. Ada yang namanya kalimat majemuk setara sejalan, ada yang namanya kalimat kalimat majemuk setara sejalan ini adalah kalimat majemuk yang peristiwanya itu terjadi secara bersamaan. Nah, konjungsi yang bisa kita gunakan yaitu adalah dan. Lalu ada yang namanya kalimat majemuk setara berlawanan. Berlawanan ini itu biasanya sama, peristiwanya itu berlangsung secara bersamaan, tetapi ada konsep yang berbeda, ada kegiatan perbedaannya. Seperti itu, biasanya ini menggunakan konjungsi namun, sedangkan, dan lain-lain. Lalu ada juga kalimat majemuk setara sebab akibat. Biasanya kalimatnya ini terdiri dari sebab dan akibat. Peristiwa ada dari kalimatnya itu terjadi adanya suatu peristiwa. Peristiwanya itu sebabnya apa, lalu juga mengakibatkan apa. Biasanya konjungsi yang kita pakai di sini yaitu adalah sehingga, karena, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada yang bertanya? Ibu, izin bertanya. Ya, boleh Zizi. Konjungsi apa saja yang dapat digunakan dalam kalimat majemuk setara selain yang Ibu jelaskan tadi? Baik, akan Ibu jawab. Baik, itu tadi pertanyaan bagus dari Zizi. Jadi, apa saja sih konjungsi yang bisa kita gunakan di kalimat majemuk setara? Ada dan, ada atau, ada tetapi, ada lalu, kemudian ada juga kemudian. Selanjutnya ada kemudian. Kemudian ada lagi pula. Ada juga hanya, padahal, lalu ada sedangkan. Ada juga konjungsi yang berpasang-pasangan. Ini tuh kita gunakan baik dipasangkan dengan walaupun.
ada juga tidak. Kita pasangkan dengan tetapi. Ada juga bukan. Kita pasangkan dengan melainkan. Melainkan. Seperti itu. Gimana Zizi, sudah paham? Bu, terima kasih jawabannya. Murid-murid yang lain paham? Paham. Baik. Ibu akan menggunakan konjungsi bukan melainkan. Seperti apa sih contoh kalimatnya? Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Dia titik-titik sakit titik-titik malah saja. Nah, konjungsi yang tepat yang kita gunakan yaitu menggunakan konjungsi bukan melainkan. Jadi dia ini bisa kita gunakan bukannya, konjungsinya bukannya, lalu dia bukannya sakit melainkan malah saja. Nah, ini salah satu contohnya. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu kira-kira konjungsi apa yang cocok untuk kalimat ini? Ia segera masuk ke kamar titik-titik mengganti pakaian. Dan. Salah, ayo. Ada yang tahu? Ia segera masuk kamar titik-titik mengganti pakaian. Lalu. Betul sekali. Lalu. Nah, konjungsi yang cocok kita gunakan yaitu lalu. Beri tepuk tangan untuk Hafiz. Baiklah murid-murid semua, sepertinya kalian sudah paham mengenai apa kalimat majemuk yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu sudah menyiapkan beberapa soal, kalian bisa menjawab di depan. Siapa yang ingin maju duluan? Zizi, Bu. Boleh, Zizi, silakan maju. Lalu kerjakan soal yang mana yang ingin kamu kerjakan. Nomor 1 dan nomor 2. Boleh. Tulis. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita cek. Zizi bisa lihat ke depan, lihat teman-temannya. Nah, Zizi sudah menjawab tadi pertanyaan nomor 1 dan juga nomor 2. Pertanyaan nomor 1 ini ada 2 kalimat ya, teman-teman. Di kalimat pertamanya itu Rani rajin berlatih. Kalimat keduanya Rani memenangi lomba. Jadi jika kedua kalimat ini kita ubah menjadi kalimat majemuk, maka Rani rajin berlatih sehingga, nah kalimat majemuknya itu terdapat di konjungsi ini, sehingga memenangi lomba. Benar sekali, betul. Beri tepuk tangan. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, ini sama juga ada 2 kalimat tunggal, yaitu ini Edo anak yang pendiam. Kalimat yang kedua, Edi anak yang supel. Nah, jika kita ubah menjadi kalimat majemuk, maka akan menjadi seperti ini. Edo anak yang pendiam, sedangkan Edi anak yang supel. Betul lagi. Beri tepuk tangan untuk Zizi. Oke. Baiklah teman-teman, di sini Hafiz sudah menjawab pertanyaan nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3, di sini kita lihat ada 2 kalimat tunggal. Yang pertama yaitu Radi menyukai sepak bola. Kalimat yang kedua yaitu Radi menyukai bulu tangkis. Apabila kita ubah menjadi kalimat majemuk, maka akan menjadi Radi menyukai sepak bola. Dan juga konjungsi yang lebih cocok untuk nomor 3 adalah dan. Ya. Lalu sehingga akan menjadi Radi menyukai bulu tangkis dan menyukai sepak bola. Selanjutnya untuk nomor 4 itu ada 2 kalimat juga, yaitu ada Siska pandai berhitung dan Siska tidak pandai melukis. Apabila kita ubah ke kalimat majemuk, konjungsi yang lebih cocok digunakan adalah tetapi. Jadi akan menjadi Siska pandai berhitung tapi tidak pandai melukis. Kalau begitu jawaban Hafiz sudah benar. Tepuk tangan. Silakan Hafiz bisa kembali ke kursinya. Baiklah murid-murid semua, sepertinya kalian sudah mulai paham apa itu kalimat majemuk. Nah, selanjutnya ini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian. Silahkan kalian isi.
tulis namanya ya. Jangan lupa. Silahkan dikerjakan ya. Sudah, Bu. Oke, silahkan kembalikan. Ingin Ibu nilai. Ibu telah mengoreksi hasil belajar kalian, hasil pengerjaan tugas kalian. Ini silahkan dilihat. Selamat, Hafiz dan Zizi dapat nilai 100. Yeay! Tadi sudah kita bahas bahwa ciri-ciri kalimat majemuk yaitu adalah memiliki predikat lebih dari satu. Jadi, Ibu yang memberikan contoh kalimat dan juga struktur kalimatnya. Baik, untuk kalimat yang pertama seperti ini. Nah, jika kita lihat struktur kalimatnya, untuk kalimat yang pertama, ini subjek, predikat, dan pelengkap. Jadi subjeknya itu ada di sini, di kami. Kami adalah subjek. Bersukunya ini adalah predikat. Bataknya ini adalah pelengkap. Selanjutnya di sini untuk kalimat yang kedua, di sini ada kami bermarga Siregar. Sama, kaminya ini subjek, bermarganya ini predikat, dan Siregar ini juga masuk pelengkap. Jika kita ubah kalimat ke kalimat majemuk, maka kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Nah, jadi konjungsi yang tepat kita menggunakan dan. Lalu untuk struktur kalimatnya bagaimana? Nah, seperti kita lihat ini ada kami bersuku Batak. Kami adalah subjek, bersukunya predikat, Bataknya ini pelengkap, lalu bermarga ini masuk lagi ke predikat, Siregare juga pelengkap. Jadi dapat dibuktikan bahwa kalimat majemuk ini ciri-cirinya memiliki dua predikat seperti ini, yaitu predikatnya berada di bersuku dan juga bermarga. Apakah kalian paham? Paham. Ibu akan memberikan contoh lainnya. Baiklah murid-murid semua, di sini Ibu ada kalimat lagi. Nah, jika kita lihat struktur kalimatnya, Sani menyalakan kipas angin. Bisa kita tahu subjek terletak di Sani. Sani adalah subjek. Sedangkan menyalakan ini masuk ke predikat. Kipas angin di sini ini kita maksud ke objek. Lalu untuk kalimat yang kedua yaitu ada Kalita mematikan kipas angin. Ini Kalita, ini subjek. Mematikan kipas. Mematikan ini predikat. Untuk kipas anginnya ini objek. Jika kita ubah ke kalimat majemuk, maka kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Nah, jika kita ubah menjadi kalimat majemuk, maka kalimatnya akan menjadi Sani menyalakan kipas angin, tetapi Kalita mematikannya. Jadi konjungsi yang kita gunakan di sini adalah tetapi. Jadi jika kita lihat struktur kalimatnya, Sani ini subjek, menyalakan ini predikat. Lalu untuk kipas anginnya ini objek, tetapi ini tadi konjungsinya. Lalu Kalita ini subjek, mematikan adalah predikat. Jadi bagi seperti itu murid-murid semua paham? Paham, Ibu. Baiklah murid-murid semua, sepertinya sampai di sini dulu pembelajaran kita
Kita hari ini, Ibu harap pembelajaran Ibu berikan dapat bermanfaat bagi murid-murid semua. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak murid-murid untuk mengingat nih, apa aja sih yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, hari ini kita telah mempelajari tentang apa? Kalimat majemuk. Betul sekali, kalimat majemuk. Apa sih itu kalimat majemuk? Kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih. Betul sekali. Lalu, apa saja sih ciri-ciri kalimat majemuk? Memiliki predikat lebih dari satu. Betul sekali. Kalimat majemuk itu memiliki predikatnya lebih dari satu. Seperti yang tadi yang contoh telah Ibu berikan. Lalu, apa saja sih jenis-jenis kalimat majemuk? Kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Betul sekali. Nah, untuk hari ini tadi Ibu sudah memberitahu belajar tentang kalimat majemuk setara, ya kan? Nah, apa sih itu kalimat majemuk setara? Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat tunggal yang dapat dihubungkan. Oke, betul sekali. Lalu, kan kalimat majemuk ini harus ada konjungsinya. Nah, konjungsi apa yang bisa kita gunakan? Ada yang bisa tahu? Dan, atau, tetapi, serta, lalu, kemudian, lagi pula, hanya, padahal, sedangkan, baik, maupun tidak, tetapi, bukan, dan melainkan. Betul sekali. Jadi, itu ya kalimat majemuk yang telah kita pelajari hari ini dan juga konjungsi-konjungsinya. Baiklah murid-murid semua, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu Ibu pamit dulu ya. Kalian nanti pulangnya hati-hati di jalan, oke? Oke, Bu. Baik, Ibu akhiri kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Semoga video yang telah saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum